Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Rasulullah amma ba'du. Hadirin sekalian yang saya hormati, selaku Rektor UIN di mana Fathullah Chair berkantor, dan malam hari ini kami bersama-sama mengedarkan undangan. Untuk itu pertama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Saya yakin forum ini di samping untuk silaturahmi juga semoga akan semakin meningkatkan kecintaan kita dan curiositas kita untuk pelajari sirah Rasulullah. Satu hal yang menggembirakan bagi saya, semakin banyak buku-buku yang bermutu tentang sirah Rasulullah. Karena saya yakin bahwa untuk mempelajari Islam tidak cukup kita hanya mempelajari Al-Quran tanpa sirah Rasulullah. Rasulullah hidup di bawah bimbingan Al-Quran, kemudian perilaku hadisnya merupakan elaborasi tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, untuk mempelajari Islam, kita ini mutlak untuk mempelajari sirah Muhammad. Yang sekarang ini rasanya kita kurang. Kita banyak dengarkan ceramah-ceramah agama, ayat Al-Quran, kemudian juga pendapat para imam-imam madhab, tapi kita sendiri sedikit mempelajari sirah Rasulullah. Dan satu hal yang juga saya ingat, pernah saya ketemu seorang Islamisis, dia mengatakan tidak ada sejarah tokoh sejarah Nabi yang riwayat hidupnya paling komplit melebihi sejarah Muhammad katanya. Sejak dari kelahirannya sampai wafatnya, ucapan-ucapannya semuanya terekam, tercatat. Bahkan ucapannya yang dianggap mutawatir sampai yang palsu semuanya tercatat. Sehingga sejarah Rasulullah itu merupakan sejarah yang mengundang pendekatan sangat ilmiah. Nah, ini diakui oleh para historian, orientalis, bahwa Islam itu agama yang sangat ilmiah, lebih-lebih kalau kita mempelajari sejarah Al-Quran dan sejarah Nabi-Nya. Tidak ada tahun yang hilang yang remang-remang. Oleh karena itu berbahagialah sungguhnya kita dengan banyak buku-buku tentang Rasulullah itu kita semakin dekat untuk melajarinya. Yang kedua, lagi-lagi ini pengamatan para sejarawan. Tidak ada sosok figur yang paling dicintai melebihi kecintaan umatnya pada Rasulullah. Jadi umat Islam sedunia ini terbagi kepada sekian madhab, ulama, parpol apapun. Tapi kalau Muhammad dihina, seluruh dunia akan sepakat untuk membela. Tidak ada sosok lain kecuali sosok Nabi Muhammad yang bisa menyatukan kecintaannya ketika sang Nabi ini kemudian dihina. Yang kedua apa? Umat Islam disatukan dalam arti reaktif kalau Al-Qur'annya itu dihina. Jadi kalau Al-Quran dan Muhammad dihina pasti bersatu. Tapi tentu saja kita melajari Rasulullah bukan dengan semangat seperti itu. Tapi semangat kita adalah bagaimana kita mempelajari, mendalami, mencintainya dalam rangka menciptakan atau membangun Madinah, yaitu peradaban. Ada satu cerita, ada teka-teki ketika seorang teman naik mobil di Inggris, ada teka-teki. Ketika banyak anak lahir terlahir masih kecil, ada pertanyaan, nama apa yang paling populer ketika anak itu lahir di Inggris? Jawabannya macam-macam dan nggak ada yang tepat. Kemudian penyiar menjawab, yang paling banyak itu adalah Muhammad dan Ali. Gitu. Orang heran, mengapa? Karena di sana banyak imigran Muslim dan anaknya banyak. Gitu. Sementara orang setempat anaknya sedikit gitu. Dan ketika anaknya lahir diberi nama kalau enggak Muhammad ya atau Ali atau Muhammad Ali gitu kan. Jadi nama Muhammad Ali itu sangat populer dan tidak ada sebuah nama yang tiap hari disebut selama 24 jam didoakan. Dalam sholat, dalam at-tahiyat, dalam adzan disebut. Tidak ada sebuah nama yang tiap saat itu namanya itu menggema di udara kecuali nama Muhammad. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita kaji, tapi tentu kita tidak hanya
melihat yang itu. Yang paling mendasar sesungguhnya adalah bagaimana kita mendalami, mencintai, sebab misi Rasulullah yang paling prima adalah innama bi'ustu liutammima makarimul akhlak. Jadi setelah akidah, ibadah, kemudian bagaimana kita membangun hadharah. Dengan panduan Rasulullah, kita ingin bagaimana menjelaskan, mewujudkan Islam betul-betul sebagai rahmatan lil alamin dalam bentuk muhadharah, dalam bentuk hadharah peradaban sakofah yang selama ini titik tekan kita berhenti pada akidah, pada syariah, tapi kelanjutannya harus pada hadharah. Dan inilah salah satu pintu hemat saya bagi kita untuk mempelajari sepak terjang Rasulullah dalam rangka mewujudkan bahwa Islam itu betul rahmat lil Indonesiin, tapi lebih dari itu adalah juga rahmat bagi semesta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.